وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas. Semoga aktivitas kita di hari ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga taufik dari yang dengan itu insya Allah akan memudahkan setiap titian aktivitas kita, juga bernilai pahala yang dengan itu tidak hanya menghadirkan kemuliaan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat insya Allah. Mari kita mulai melanjutkan kajian kita dalam bahasan fikih sifat salat Nabi SAW pada bagian yang kedua. Bagian pertama alhamdulillah telah kita tuntaskan. Anda bisa mereview tayangannya pada serial-serial yang lalu tentang bagaimana peran kita dalam kehidupan sebagai hamba yang harus beribadah. Kemudian di antara ibadah terpenting adalah salat. Kemudian apa esensi atau manfaat dari salat terhadap kebutuhan hidup kita di dunia dan juga nanti maslahatnya di akhirat. Lalu bagaimana cara salat yang baik untuk menghadirkan maslahat-maslahat ini, karena tidak semua orang salat itu bisa meraih maslahat yang dimaksudkan. Dan itu pun jadi ukuran sampai dengan detik ini, apakah salat kita dipandang berhasil oleh Al-Quran atau ada yang mesti disempurnakan. Saya sering sampaikan pada Anda semua, bahkan di awal jumpa, bahwa orang yang salatnya benar itu dijamin langsung oleh Al-Quran bisa meraih 5 kemuliaan. Saya harap Anda ingat penting ini sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pertama, orang yang sholatnya benar pasti menghasilkan sifat dan sikap yang baik dalam kehidupan. Jadi sholat itu akan berdampak pada kepribadian yang baik. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar itu, ingat ada alif lamnya as-salah, pasti mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Saya sering katakan, tidak pernah ada sumber keburukan kecuali 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Tidak ada yang ketiga. Jadi kalau sampai hari ini ada orang sholat tapi masih tergerak berbuat fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat, ya pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor dan sebagainya, itu fahsya namanya. Jadi kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia tidak sholat. Tapi kalau Anda sholat, kata-kata Anda kotor, perilaku Anda tidak mulia, maka ada yang keliru dalam sholatnya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, maaf, itu mungkar. Berselisih, itu mungkar. Mencuri, itu mungkar. Berdusta, itu mungkar. Sampai tingkat yang paling tinggi, menghilangkan nyawa, melukai, itu mungkar. Di mustahil ada pelaku sholat itu berbuat mungkar, mustahil. Ya. Kemudian yang kedua, sholat itu akan selalu menghadirkan ketenangan kepada jiwa. Tenang, nyaman. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Nah, orang yang zikirnya benar, maka dijamin di Quran surah ke-13 ayat ke-28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Dari ketenangan hati ini muncul pikiran yang tenang. Dari pikiran yang tenang muncul solusi-solusi dalam kehidupan. Karena itu orang yang sikapnya dan sifatnya atau kondisi hatinya tenang, itu cenderung lebih mudah menjalani kehidupan dan menghadapi aneka persoalan seberat apapun. Dibandingkan dengan orang yang bahkan dunianya terlihat seakan sempurna, tapi tidak memiliki ketenangan dalam jiwanya. Betapa banyak orang-orang hebat punya kedudukan, tapi karena jiwanya tak tenang, mengalami persoalan yang bahkan terlihat kecil, dia bisa mengakhiri hidupnya. Silahkan cek misalnya di beberapa negara. Ya, banyak tingkat bunuh dirinya yang luar biasa. Jepang, Korea sekarang nomor 2, Jepang nomor 1 tingkat bunuh dirinya. Kemudian juga bahkan ada Amerika dan sebagainya.
yang menyebut dirinya adidaya, super power, tapi powernya tidak bisa menghentikan dirinya untuk mengakhiri kehidupan karena tidak mendapatkan ketenangan. Yang ketiga nanti ada kemudahan hidup dan rizki. Dalilnya Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan atau berikan solusi pada setiap persoalan hidupnya dan memberikan rizki kepadanya dari sisi yang tidak ia duga. Nah, takwa ketika pertama disebutkan dalam Al-Quran, itu amalannya adalah salat. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai ayat 3-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ternyata ketika disebutkan itu adalah salatnya. Karena itu kalau Anda punya persoalan tidak pernah tuntas, mungkin bukan kurang hebat, bukan kurang kaya, bukan kurang pintar, tapi mungkin Anda kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda hebat di perusahaan menjadi champion, tapi nestapa dalam kehidupan rumah tangga. Bukan karena kurang hebat Anda, mungkin kurang takwa. Atau sebaliknya, di rumah menjadi pribadi yang mulia, tapi di pekerjaan kesulitan luar biasa. Coba cek kemuliaan itu barangkali belum mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, orang yang sholatnya bagus, baik, itu cenderung cepat akan diijabah doanya. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saya pernah katakan bahkan yang mustahil pun itu boleh jadi bisa dikabul seketika oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita memang memerlukannya. Seperti Nabi Zakaria, beliau telah sepuh, rambut memutih, fisiknya sudah letih, istrinya divonis secara medis dan klinis, mohon maaf ibu, ya monofus dan mandul, katanya tidak mungkin punya keturunan. Tapi kemudian beliau bermohon kepada Allah lewat solat dan memohon dalam solatnya. Ketika dimintakan kepada Allah, menyebut nama Allah dengan pemberian tanpa henti, yang tidak punya batas, namanya Wahhab. Ya kalau ingin dipercepat jadikan fi'il amr, at-talab li syai'in syadidil musta'jil, meminta dari hamba kepada Allah untuk sesuatu yang segera. Wahabnya kemudian disingkat jadi hab. Rabbi habli, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli. Ya kalau untuk banyakan hablana, rabbana hablana. Beliau katakan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku punya keterbatasan, tak mungkin punya keturunan. Maka aku mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Darimu saja, karena orang lain mengatakan enggak bisa. Engkau yang tidak akan mungkin punya batas. Engkau yang mendengar doa. Kalau pada yang mau mendengar doa saja tidak mengabulkan doa aku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Nah itu dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan berdiri, masih berdiri dalam solat, belum selesai solatnya. Berdiri bahasa Arabnya qaimun, sedang solat yusalli. Itu baru selesai berdoa, belum selesai solatnya, tiba-tiba turun malaikat langsung mengatakan, lihat kalimatnya, fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Turun malaikat mengatakan, Allah memberi kabar gembira kepadamu, perhatikan kalimatnya, engkau akan punya keturunan, langsung bahkan namanya dari Allah disebut Yahya, hidup, yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofus dan mandul, suaminya sudah divonis letih bahkan memutih rambutnya, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku, kamu lahir, jadi dan hidup, Yahya. Nah yang kelima, orang-orang yang benar salatnya, maka Allah akan menjamin kebahagiaan dan kesuksesan hidup dunia akhiratnya. Bahagia dan sukses. Dalam bahasa Arab disebut dengan falahun, falah. Yang kelima ini saking diharapkannya, maka diingatkan kepada kita 5 kali dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita. Bahkan dalam panggilan akan solat. Setelah hayya 'alas shalah, ayo solat. Anda bertanya kenapa mesti solat? Kata Allah, hayya 'alal falah. Aku enggak butuh dengan solatmu. Engkau tidak sujud pun tidak akan mengurangi kedudukanku sebagai Tuhan. Tapi kamu yang butuh denganku. Falah, aku berikan kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Falah, kalau itu sudah anda raih, maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah namanya. Aflah, sesuatu yang sudah dipegang kuat dan tidak ingin dilepaskan, genggam. Maka Allah kemudian berikan keterangan mengenai yang kelima ini di surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, aflah al-mu'minun.
Sungguh orang beriman itu kalau benar imannya, dia akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalan pertamanya saat di dunia? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, 5 ini saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa mengevaluasi dalam setiap kehidupan. Jika ini belum teraih, coba cek barangkali ada kualitas dan kuantitas salat yang belum sempurna. Kalau saya bicara kuantitas berarti bukan cuma sholat fardu, ada sunnahnya, ada tahajud, ada sholat duha, ada syuruk, ada mutlak, ada rawatib dan sebagainya. Anda permintaan tinggi, tapi sholatnya cuma yang standar, yang fardu. Jangankan Anda, orang lain pun sholat seperti Anda. Anak 5 tahun yang belum punya banyak kepentingan bisa ikut sholat 5 waktu. Anda sudah 50 tahun, kepentingan makin banyak, 5 waktu juga. Apa nggak malu di hadapan Allah sama sholat dengan anak kecil? Ya Allah, tolong berikan kepadaku ya Allah mobil. Ya Allah, kamu ya, anak 5 tahun minta mobil-mobilan. Sama 5 waktu juga. Kamu mobil beneran pengen 5 waktu juga. Baik, kalau bicara kualitas, itu artinya 2. Bisa terkait dengan kekhusyuan, atau yang kedua, bisa terkait dengan pemaknaan. Pada yang khusyuk ini telah kita bahas bagaimana caranya khusyuk. Pada pemaknaan bisa kita sampaikan di pertemuan lalu bagaimana cara memahami setiap bacaan dan gerakan salat. Dari awal sampai berakhir. Hanya persoalannya ada orang-orang yang mengharapkan lebih dari apa yang telah tadi diutarakan, atau bahkan telah menunaikan yang tadi belum mendapatkan limpahan seperti yang diharapkan. Maka setelah itulah dihadirkan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah, amalan pelengkap pasca salat. Ini yang telah kita uraikan di mukaddimah pertemuan lalu. Apa saja amalan-amalan itu? Jika Anda telah menunaikan salat seperti tadi, masih ingin lebih mendapatkan dari apa yang tadi disebutkan, maka apa amalan-amalan yang harus dilakukan pasca salat? Kita telah turunkan di pertemuan lalu, ada setidaknya 6 sampai dengan 7 amalan yang telah kita rinci dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Hari ini kita akan coba urutkan rincian itu, kemudian kita perdalam maknanya. Jangan-jangan selama ini Anda melakukan amalan itu tapi tidak tahu esensinya. Apa sesungguhnya fungsi amalan itu? Baik, insya Allah seperti saya telah sampaikan, kami telah coba buatkan. Tadi pagi coba saya luangkan untuk menuliskan secara berurut amalan yang dimaksud. Ini telah kami buatkan. Nanti saya coba rapikan dulu sejenak. Ya, setelah itu kemudian nanti coba kami berikan kopiannya atau kami upload di akhir media supaya nanti setiap Anda bisa mendownload dengan lebih mudah. Ya, kalau sudah di-download barangkali kan ke handphone sudah ada, ya. Jadi bisa dibuka setiap saat daripada main TikTok yang tidak ada manfaatnya. Baik. Saya coba simpulkan sebentar dengan cepat bahwa setelah selesai sholat yang ditutup dengan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Al-Quran, jangan terburu-buru untuk beraktivitas yang lain sebelum Anda menyempurnakan satu amalan yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya disebut dengan zikir. Di tulisan kami sudah disebutkan rincian amalan plus dengan dalil-dalilnya. Ya. Saya persingkat. Tema kita adalah tentang amalan pasca salat. Di bagian kedua ini. Baik. Ini tema kita. Kemudian amalan besarnya adalah zikir. Dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ini tema besar kita. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Fokus. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan pasca salat yang diutamakan apa? Zikir. Saya mau tunjukkan pada Anda satu hal yang sangat mendesak. Kenapa amalan ini begitu sangat ditekankan oleh Al-Quran? Bahkan saking ditekatkannya, kata Allah, perhatikan kalimatnya, qiyaman, baik itu sambil berdiri, wa qu'udan, ataupun Anda punya kesempatan lebih lenggang duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam keadaan Anda sedang payah pun untuk duduk atau bahkan berdiri, boleh sambil berbaring.
Perhatikan, saking pentingnya amalan zikir ini, itu Al-Quran seakan menghadirkan semua situasi untuk menggunakan amalan ini. Ya. Bukan tidak ingin menoleransi, tapi ada sesuatu yang penting di sini. Saking pentingnya seakan-akan kalau dalam bahasa yang lain, tolong jangan tinggalkan ini. Ya. Kalau Anda memang buru-buru, harus langsung bangkit pasca sholat. Ada yang bahkan setelah salam subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya harus kejar ke tempat pekerjaan, langsung mau berangkat. Nah, terburu-burunya Anda untuk mengejar pekerjaan itu, tidak menghalangi Anda untuk berpikir. Kalau bisa sambil jalan pun zikir aja, ayo lakukan. Kerjakan amalannya. Kalau Anda senggang, duduk dengan tenang, lakukan. Kalau amalan ini tidak penting, mustahil Anda diminta untuk mengerjakannya, sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya darurat Anda mesti lakukan. Paham sampai sini? Baik, nah nanti kita akan lihat apa rahasianya amalan-amalan ini, zikir ini. Kemudian kita nanti akan urutkan seperti pertemuan lalu telah saya turunkan beberapa bagian-bagiannya. Nanti kita akan gali apa esensi dan rahasia di balik kalimat-kalimat zikir yang kita sampaikan itu. Baik, saya percepat. Zikir seperti pertemuan lalu adalah setiap aktivitas yang mampu mengingatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua nih. Satu ingat, kedua dekat. Awas, ini selalu menyatu, terkait berkelindan, tidak akan pernah berpisah. Di orang yang ingat Allah pasti memiliki kedekatan dengan Allah. Jelas ya? Baik, jadi kalau cuma ingat tidak membuat dia dekat, ini bermasalah. Ketika seseorang ingat pada Allah, hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara dari maksiat dan segala yang menyulitkan dia dalam kehidupannya. Makanya mustahil ada orang berzikir tapi berbuat maksiat kepada Allah. Apa nih? Mereknya Akhir TV. Jangan, itu bir. Oh, pakai bismillah dulu lah, mungkin berkurang dosanya dikit. Enggak bisa. Jadi tidak akan bersanding taat dengan maksiat. Anda ingat Allah, mustahil berbuat maksiat. Ya, maaf, seorang karyawan yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam pekerjaannya. Seorang ibu istri yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam rumah tangganya. Seorang anak yang ingat Allah tidak akan pernah bermaksiat dalam kehidupannya. Maka dari itu, nanti kita akan lihat puncak zikir, apakah hanya dalam pasca sholat saja atau dalam aktivitas yang lainnya. Maka yang pertama, ini akan membantu mengingatkan dia kepada Allah. Yang kedua, membuat hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan ini ada setidaknya 6-7 amalan. Hari ini saya janjikan untuk mengurutkan amalan-amalan ini. Ya, saya ingin tes dulu apakah Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Satu apa? Istighfar. Istighfar. Saya tuliskan satu, istighfar. Apa dalilnya? Cepat saja, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik, masih ingat? Saya sebutkan kemarin hadis Nabi di riwayat Muslim hadis 591. Masih ingat? Baik, ini ada istighfar. Baik, yang kedua apa? Allahu a'lam. Enggak ada, Bu, Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Enggak ada. Baik. Baik, kita lihat ini istighfar atau masuk kepada kalimat thayyibah. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103, kan? Kemudian yang kedua, bisa juga bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Baik, Quran surah ke-15, dalilnya ayat ke-9. Ya inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, itu Anda sedang berzikir. Kemudian bisa juga hafalan Al-Quran. Anda menghafal misalnya. Baik. Misal Anda tidak membaca, tapi selesai sholat Anda membacakan ayat-ayat Quran sebagai hafalan. Ada ayat kursi misalnya, ada 3 surah yang terakhir, ada kemudian ayat pertama sampai 5 misalnya, Al-Baqarah, ya ada ayat-ayat yang lainnya, hafalan misalnya. Begitu Anda bacakan, Anda sedang berzikir. Dalilnya Quran surah ke-54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Ketika Allah menyebut para penghafal Quran, menyebutnya dengan proses berzikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ya, hafalan di sini zikir. Untuk dihafal, untuk berzikir. Jadi kalau Anda pasca sholat kemudian membaca ayat-ayat Quran dalam hafalan bukan menggunakan mushaf, maka Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang membaca.
Ya. Nah. Empat. Doa. Doa itu juga sebagai zikir. Ya, Quran surah ke-7 misal dalilnya ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ketika Allah meminta kita berdoa, kalimat doanya dalam bahasa perintah menggunakan kata zikir. Wadhkur rabbaka. Ayo minta, berdoa, sebut zikir kepada Rabbmu dalam dirimu dengan perasaan penuh harap, penuh ketawaduan. Minta kepada Allah. Di ketika Anda diminta untuk memohon berdoa kepada Allah, kalimat doa itu menggunakan zikir. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang berzikir. Bukankah saat berdoa Anda ingat kepada Allah? Bukankah saat berdoa keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah? Nanti kita akan lihat doa apa yang biasa dibaca Nabi pasca sholat dan seperti apa cara memohonnya. Ada rahasianya. Anda tidak menggunakan ini sangat disayangkan. Anda kehilangan momentum, dipercepat untuk memudahkan seluruh proses kehidupan Anda. 5, masih ingat? Salat. Salat. Nanti ada lagi amalan. Pasca salat ada salat. Di begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, kapan kemudian ini kita mesti tunaikan salat yang ini? Dan ada rahasianya juga. Bahkan salat yang ini boleh jadi akan memberikan syafaat dengan izin Allah kepada hamba-hamba yang dirasakan kurang amalnya. Karena ketika amalan-amalan fardu tidak bisa menolong Anda dari proyek akhirat yang telah Anda cita-citakan untuk masuk surga itu, maka yang akan dicari pertama kali diantaranya adalah amalan yang ini. Maka Anda ketinggalan dari itu yang bisa membuat situasi tegang saat di akhirat. Hati-hati, Anda ketinggalan handphone, perasaan luar biasa sedihnya. Balik lagi ke Andur, dicari-cari lewat CCTV. Tapi Anda ketinggalan yang sunnah, kenapa tidak Anda buru kemudian? Tadi nggak sholat sunnah, besok lagi, Masya Allah. Belum tentu besok dia hidup. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana cara nyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. 6. Memperbanyak menyebut Allah, menyebut nama Allah, atau juga dengan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ayo cepat sebut nama saya, maka aku pun akan mengingatmu. Aku menyebutmu. Di orang yang selalu ingat Allah, nanti Allah akan ingat pada dia. Nanti saya kasih tahu rahasia yang paling besar. Bahkan ada orang yang saat membutuhkan ya dalam persoalan kehidupan kepada Allah, sebelum dia minta, karena Allah telah mengingatnya, Allah ringankan aktivitas kehidupan dunianya. Dia bukan nggak punya masalah, jadi kayaknya nggak kelihatan punya masalah. Cuman setiap akan mengalami masalah, diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Nanti ini yang akan sangat menentukan bagian yang keenam ini, apakah hidup kita akan semakin mudah atau mendapati kesulitan yang berliku. Sebut nama Allah. Ya, bagaimana cara menyebutnya? Bisa disebut nama Allah langsung, bisa disebut dengan Asmaul Husna. Di mana dalilnya? Quran surah ke-17 nanti dari ayat 110 sampai 111-nya. Di ayat 111 tegas dikatakan, Qulidullaha. Ayo sebut Allah, panggil, katakan Allah. Awidur Rahman atau Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka kapanpun Anda bisa memanggilnya, memintanya, Anda boleh memanggil dengan nama yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Nanti saya kisahkan, ada orang baru selesai sholat, kemudian menyebut nama ini, dan satu di antara nama yang paling luar biasa, ketika dia selesai kata Nabi, dari mana kamu tahu menyebut dengan nama itu? Tahukah engkau, jika engkau melakukannya, maka engkau telah memanggil Allah, yang dengan panggilan itu, jika meminta akan segera diberikan, jika berdoa akan segera dikabulkan. Rahasianya luar biasa, nanti kalau sudah tiba waktunya. Hadisnya sahih. Ya. Saking sahihnya, ini ditempatkan oleh Sayyid Qutb di dalam satu kitab yang Al-Aqaid Al-Islamiyah, padahal kitabnya tentang akidah, ketika membahas tentang asma wa sifat, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dimasukkan, padahal hadis ini amalan tentang amalan pasca salat. Ketujuh, bagian terakhir, ini adalah indikator yang paling penting, yang terakhir ini, sampai saya pisahkan tersendiri dalam aktivitas harian. Zikir paripurna. Ini yang zikir paripurna. Makanya saya kasih garis,
Ini amalan pasca salat disebut dengan zikir, bukan amalan biasa, tapi semua amalan ini akan dibawa kepada seluruh aktivitas hariannya. Bukankah pasca salat ada yang jalan, pasca salat ada yang kerja, pasca salat ada yang makan, pasca salat bahkan ada yang masak, pasca salat ada yang bicara? Maka orang yang pasca salat zikirnya itu benar latihan zikirnya, maka makannya adalah makan dengan berzikir kepada Allah. Bicaranya zikir kepada Allah. Jalannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya bagaimana orang berjalan sambil zikir, bagaimana orang kemudian makan zikir, bagaimana orang bicara zikir. Jangan-jangan selama ini kita hidup 24 jam tapi aktivitas kita tidak dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Siapa ulul albab itu? Ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha. Mereka itu orang-orang yang senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, ataupun dia duduk, wa ala junubihim, atau bahkan sedang tidurnya. Tidurnya disebut sebagai zikir, berdirinya disebut sebagai zikir, duduknya disebut sebagai zikir. Dan ahli zikir ini adalah orang-orang yang akan dimuliakan bahkan oleh Allah ketika kembali ke akhirat nanti dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu pembahasannya. Baik, dari semua ini, bagaimana kita mengurutkan amalan ini pasca salat, itu yang coba kita mulai dalam kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, sesungguhnya tidak ada urutan spesifik tentang khususnya 6 amalan yang telah kami sebutkan di awal. 1 sampai 6. Mulai istighfar sampai dengan memperbanyak menyebut nama Allah atau al-asma'ul husna. Hadisnya bertebaran, tidak ada urutan spesifik, tapi ada di antaranya yang sering diamalkan oleh Nabi. Ini yang agak sering dimulai dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Anda memulai dari sisi manapun tidak ada masalah. Tapi kalau memulai dari yang ini, nampaknya dipandang oleh para ulama itu yang paling utama. Jelas ya? Misal pasca salat Anda ingin langsung menyebut nama Allah misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Al-Fattah, ya Allah, ya Al-Malik, boleh. Anda pasca salat ingin langsung ngaji, boleh. Anda pasca salat misalnya ingin melakukan amalan yang lain, doa, boleh. Tapi di antara sekian yang terurut ini, mana yang sering dikerjakan Nabi dan itu barangkali pengantar yang paling utama. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan yang paling jelas ya? Belum. Kalau sudah jelas ya sudah, saya pulang. Ya. Kenapa hari ini? Baik, istighfar ya, istighfar. Ya, karena itu kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, hari ini masih ngapus juga, astagfirullah. Ya Allah, ya sudahlah. Baik, 1 urutan pertama disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 591. Ini amalan pertama, dalilnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima makna, begitu selesai beliau menunaikan salatnya, kemudian beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang paling pendek. Awas hati-hati kalau membaca memahami hadis, mesti sempurna membaca dan memahaminya. Jangan baca satu hadis langsung disimpulkan. Ingat, para ulama itu adalah dokternya. Para periwayat itu adalah apotekernya atau bagian obatnya. Kalau Anda ingin tahu cara meramu obat, maka datang kepada dokter. Tapi kalau Anda ingin tahu cara mencari-cari obat, tanyakan kepada tukang obat. Para periwayat yang menyampaikan hadis dan semacamnya, itu umumnya tidak menafsirkan hadisnya. Hanya menyampaikan, Nabi pernah mengatakan ini, dan ini. Maka dimunculkanlah kemudian, disaring itu semua oleh para ulama hadis, dimasukkan ke dalam kitab-kitab hadis. Diberi nama dengan nama-nama yang berbeda. Ada al-jami' kalau menghimpun materi-materi umum. Dari mulai persoalan iman, menuntut ilmu, ada persoalan bisnis, kitabut tijarah, ada persoalan pemerintahan, kitabul imarah, dan seterusnya. Kalau Anda mencari tentang hadis-hadis terkait dengan fikih, cari kitab-kitab namanya sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, ya, dan seterusnya. Itu adalah kitab hadis yang awal mulanya diawali dengan pembahasan fikih. Kitabut Taharah, dalil-dalil tentang persoalan taharah. Air terbagi berapa?
kemudian bagaimana hadis tentang salat dan seterusnya. Itu namanya sunan. Kalau Anda mencari kitab-kitab hadis terkait dengan urutan perawinya, cari namanya musnad. Abu Bakar meriwayatkan berapa hadis, Sayyidah Aisyah berapa hadis, sehingga dengan hadis-hadis itu saya ingin seperti mereka. Karena hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang tertentu menunjukkan banyak aktivitasnya. Kalau ibu ingin tahu misalnya di perempuan terbaik, ibu rumah tangga yang nabawi, yang Qurani, cari hadis-hadis perempuan-perempuan yang pernah meriwayatkan dari Nabi. Siapa di antara mereka? Yang paling utama istri-istri Nabi SAW. Di situ ibu akan temukan bagaimana jadi seorang perempuan terbaik. Seorang anak, seorang istri, seorang ibu, bahkan seorang nenek sekalipun. Kemudian Anda misalnya ingin cari anak misalnya, anak-anak saya bagaimana supaya tumbuh dewasanya bagus. Cari hadis yang diriwayatkan oleh anak-anak. Ada Ibnu Abbas di situ, ada Ibnu Umar di situ. Ibnu Abbas saja ada 2000 hadis. Kitab terkait itu disebut dengan musnad namanya. Di antara yang concern pada bidang ini namanya Imam Ahmad, ya, Ahmad bin Hanbal. Mengarang namanya musnad Ahmad bin Hanbal. Yang keempat ada mu'jam, jika Anda ingin mencari urutan-urutan hadis sesuai dengan alfabetisnya, ya. Disebut di antaranya ada mu'jam At-Tabrani. Nah, kembali ke sini. Alhamdulillah. Tertuang dalam kitab-kitab hadis, di antaranya Sahih Muslim nomor hadis 591. Hadis-hadis ada yang menyampaikan dengan singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali kemudian disebutkan. Jadi ini yang paling singkat. Istighfar, kalimatnya astaghfirullah. Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Perhatikan, ini riwayat pertama. Kalau Anda menggunakan yang ini, boleh. Tapi cara memahaminya, ini yang paling singkat, paling pendek. Jadi kalau sedang buru-buru misalnya, ya Anda ingin buru-buru setelah selesai itu, sambil jalan misalnya, ingin dipercepat bacaannya, silahkan pilih yang ini yang singkat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paham? Kalau agak senggang, silahkan tambahkan dengan lebih luas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lebih senggang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paham? Baik, jadi kalau Anda menemukan riwayat yang ini diulang sampai 3 kali, ini yang dimaksud riwayat yang paling standar. Jelas ya? Standar. Ini standarnya, ucapkan ini astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ini amalan pertama. Tahan, hadisnya belum selesai. Jadi kalau selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk sebentar, tahan dulu. Apa yang diucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai? Baik, tahan. Lihat baik-baik, perhatikan sini. Ini disebut amalan apa tadi? Zikir. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Baik, sekarang yang kedua, masih ingat? Tadi kalau seorang sedang berzikir, maka konsekuensinya dia akan apa terhadap Allah? Ingat. Yang kedua, dekat. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengucapkan astagfirullah menjadi ingat kepada Allah? Itu masalahnya. Banyak orang pasca sholat mengatakan astagfirullah, tapi kalimat itu tidak mengingatkan dia dengan Allah. Itu masalah utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Halo? Gimana? Anda salam langsung ngecek status. Lisan Anda astagfirullah, tapi tangan Anda megang handphone. Pikiran Anda melihat status. Sebagian orang bahkan merespon urusan dunia. Bagaimana istighfar bisa berkorelasi dengan itu semua? Itu masalah utamanya. Jadi semua kalimat ini ketika diucapkan bingkainya adalah zikir. Mampukah Anda mengucapkan istighfar ini yang langsung mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poin besarnya. Nah, tahan. Saya berikan rahasia besar dulu di sini. Kenapa Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Qur'an surah ke-71. Surah apa itu? Surah apa? Nuh. Bukan Al-Ma'arij. Al-Ma'arij 70. Ayat 10. Kalau mau dari ayat 9-nya sampai dengan 13. Kemudian saya kotaki ayat 10-nya. Nih, 10-nya saya kotaki di sini. Ini yang pentingnya. Awas. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Berapa tahun? 900?
50 tahun, Masya Allah, 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Bahkan dakwanya terang-terangan juga sembunyi-sembunyi, pelan dan silent. Ya, ada yang silent, ada yang terang-terangan, kencang. Ayat 9-nya, "Tsumma a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku berdakwah kepada mereka kadang terang-terangan, dengan kencang, sampaikan dengan terang. Tapi kadang juga aku sampaikan dengan pelan, dengan silent. Ada orang-orang yang memang secara pelan aku sampaikan halus, sesuai dengan tipikalnya. Ada yang langsung aku sampaikan keterangannya dengan seterang-terangnya. Tapi tahukah Anda, selama 950 tahun berdakwah itu, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, kalimat pertama apa yang dimintakan Nabi Nuh kepada mereka? Perhatikan ayat 10-nya. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Rahasia pertama. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, 950 tahun. Masya Allah. Lihat baik-baik. Baik terang-terangan, baik dengan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, ataupun jahar. Apa kalimat pertamanya? "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku katakan pada mereka, istighfar kepada Rabbmu. Istighfar, istighfar. Ini. Nah, ketika Nabi Nuh mengatakan, istighfar pada Rabbmu, istighfar pada Rabbmu. Apakah kalimat Qur'annya berhenti sampai sini? Tidak. Teruskan ayatnya. "Innahu kana ghaffara." Rahasia istighfar yang pertama, satu, Allah akan turunkan minimal sifat ghaffar kepada hambanya. Nanti kita lihat. Apa itu ghaffar? Belum tentu. Belum tentu. Tidak seperti yang Anda bayangkan. Allah punya sifat ghafir, tapi kenapa yang muncul ghaffar di sini? Buka Quran misalnya surah Ghafir. Fusilat surah ke-40. Ayat yang ketiga. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ketika mengampuni dosa, kalimatnya menggunakan ghafir. Ghafirun, ghafiriz dzambi. Tapi kenapa Nabi Nuh menyebut dengan kalimat ghaffar? Faqultu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffar. Kenapa ghaffar bukan ghafir? Satu. Nih. Dua, teruskan ayatnya, ayat 11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dua, orang yang sering istighfar, maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan, hujan yang berkah. Masya Allah. Ada hujan membawa berkah, ada hujan membawa? Bukan. Bukan, hujan tidak pernah menginginkan banjir. Hujan itu hanya membawa air. Baik, yang bikin banjir itu Anda yang tidak bisa mengatur airnya. Itu persoalannya. Jalur air dibuat bangunan. Air itu kan sederhana, dia hanya mencari tempatnya, dia meresap sesuai dengan tempatnya. Cuman Anda tidak menempatkan air sesuai dengan tempatnya. Itu masalahnya. Tapi ini beda. Ketika turun, airnya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu lain. Itu lain. Nanti saya berikan rahasia setelah ini. 3. Teruskan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Masya Allah. Ya istighfar, istighfar, istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Ya. Meluaskan harta. Banyak. Amwal bukan mal. Wa banina, bahkan keturunan. Teruskan. 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. Lihat faedah istighfar. 5. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan limpahkan kepadamu kebun-kebun yang indah. Awas jangan dilihat kebunnya. Karena kalau Anda lihat orang-orang Arab pada saat itu, mereka emas sudah banyak, Bu. Emas banyak, walaupun masih banyak di Indonesia. Ada Mas Asep, Mas Johar, Mas Solia. Ya, tapi wujudnya beda, ya, wujudnya beda. Di sana emas banyak, perak banyak, bangunan megah. Tapi yang mereka belum dapatkan itu adalah kenikmatan pemandangan yang elok. Kebun-kebun, ya, isinya ada anggur, bawahnya kemudian ada sungai-sungai. Karena itu orang yang paling kaya di masa-masa dulu, di kalangan-kalangan Arab adalah orang yang memiliki kebun-kebun yang indah. Kalau cuma emas yang lain punya. Abu Jahal tuh nggak bangga dengan emasnya. Ya, Abu Lahab tidak bangga dengan emasnya. Apa yang mereka banggakan adalah kedudukan dalam kehidupan dan harta-harta yang seperti yang digambarkan. Tapi semua itu tidak mampu menjadikan mereka sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling besar, kalau disebutkan jannat dalam arti kebun-kebun dalam urusan dunia, itu maksudnya kenyamanan hidup. 5.
kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhara, kenikmatan hidup. Masya Allah, sudah mapan, nikmat. Kaya, tenang. Wah, ini hebat banget nih hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah, kemudian hidupnya berkah, hartanya melimpah, keturunannya juga luar biasa gitu kan. Setelah itu hidupnya nyaman, mapan dan nikmat. Kurang apa lagi? Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, saya tidak berikan. Nah, tahan sebentar. Lihat sini. Jadi ketika Anda diminta istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata di antara esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Anda mampu mengucapkannya dengan baik, maka Allah turunkan kemuliaan lewat lisan Nabi Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6 kemuliaan bagi orang yang sangat senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih urusan dunia. Akhiratnya belum selesai. Pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Miskin masuk surga. Kasihan. Kenapa tidak kaya masuk surga? Ya itu pilihan dari saya, ya. Ini pilihan dari Al-Quran. Saya kan tidak mengatakan jangan pilih yang ketiga. Itu yang pertama tadi, ya. Lihat sini. Ini jaminan kehidupan dunianya, mana akhiratnya. Ya Allah, kalau cuma dikasih dunia saya tidak mau. Jangan-jangan saya dunianya bahagia, akhiratnya nestapa. Maka adakah faidah dari istighfar atau kehidupan akhirat saya? Kamu mau minta surga yang mana? Orang-orang surga biasa, saya berikan pada pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Ayat 133, paling kanan sebelah atas. Lihat, di sini hidupnya lapang, di sini surganya seluas lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan dunia. Perhatikan lapangan akhirat. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan Allah. Maghfirah, turunan kata dari istighfar, minta ampun. Bukankah istighfar minta ampun? Ayo cepat, bergegas, rajin, cepat. Orang yang rajin istighfar, cepat istighfar. Lihat, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka kami akan sediakan harapan baginya, menyediakan tempat kembalinya surga seluas langit dan bumi. Dan digolongkan ahli istighfar sebagai orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin, kami siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Awal ayatnya wasari'u ila maghfirah. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silakan kalau mau koprol, berhenti di mana tuh? Ya. Nah, kalau ditawarkan begini, siapa yang tidak mengambil tawaran ini? Tapi persoalannya, kenapa orang banyak istighfar pasca sholat bahkan lebih daripada 3 kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya, silahkan lihat. 6 ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin di Bekasi itu ada yang terlihat, kami lihat di CCTV itu. Khusyuk pasca sholat. Kayak orang menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tenang, lihat kanan kiri, tas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah lagi ibu juga. Ya? Apa yang salah? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana beristighfar seperti ini untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, dan bagaimana cara istighfar dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh hapus? Ya, sini dulu. Ya, astagfirullahaladzim. Nanti ya setelah ini ya. Baik. Setelah ini, insyaallah, insyaallah. Nih Mas ya, saya kasih sekalian ya. Baik. Tahan sebentar, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai masuk kepada esensi ini dengan menyampaikan bagaimana cara berzikir dengan kalimat istighfar. Tahan pertama, frame terbesarnya, frame-nya dalam amalan ini disebut dengan zikir. Ingat tadi telah disebutkan di awal. Zikir itu
mesti mampu mengingatkan kita dengan Allah, juga membuat hubungan kita lebih dekat dengannya. Nah, sekarang fokus. Di antara amalan zikir pasca salat adalah istighfar. Dengan mengucapkan kalimat paling singkat, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sekarang kita bedah dulu isi kalimatnya. Ini Astaghfirullah. Dalam ilmu saraf, kalimat Astaghfirullah ini dibagi ke dalam 3 bagian. Satu, ada awalan menggunakan kata ista begini. Kemudian ditambah dengan akar kata ghafara. Kemudian ditambah terakhir objek harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokus baik-baik. Ista dalam ilmu saraf itu fungsinya untuk menunjukkan salah satunya, menunjukkan pada permohonan, meminta sesuatu. Ya, misal izin dari bahasa Arab, azina mengizinkan, izin. Minta izin, istadzana. Hasuna baik, meminta diri lebih baik, istahsana. Ghafara ampunan, meminta ampunan menggunakan istaghfara. Istaghfara itu kata kerjanya, istighfar keadaannya, kata benda atau sifatnya. Jadi kalau ini menunjukkan permintaan atau permohonan, kemudian apa yang diminta? Ghafara, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya dalam bahasa syariat tidak pernah ada kalimat ghafara, yaitu ampunan, kecuali disandingkan atau dilawankan kepada dosa. Ini poinnya. Jadi kalau Anda minta ampunan, Anda harus merasakan apa yang mau diampuni. Dia orang itu mustahil minta ampun kalau tidak ada yang mau diampuni. Paham? Ada seorang ngambil barang, tiba-tiba dipukulin orang lain, mengatakan ampun, ampun, ampun. Kenapa minta ampun? Untuk dihentikan pukulannya. Kenapa dipukul? Karena pernah berbuat salah. Bahasa singkatnya, jika Anda memohon ghufran kepada Allah, ampunan kepada Allah, itu artinya Anda telah berbuat kesalahan atau dosa dalam kehidupan. Jelas? Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan dzambun namanya. Dzambun. Kalau dia banyak disebut dengan dzunubun. Dzunubun. Dzunub. Kalau dosanya satu saja, dzambun, maka Allah menurunkan sifat untuk mengampuni satu dosa ini. Anda sebut namanya, minta kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Apa namanya? Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni satu dosa. Ghafir. Turun Quran surah Ghafir. Ya, surah ke-40 itu. Ayat ketiganya, Ghafiridz dzambi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ketika Anda ingin minta ampun kepada Allah satu dosa, berbuat dosa, astaghfirullah ya Allah, ampuni saya Allah. Allah turunkan sifatnya ghafir, saya ampuni kamu. Saya terima taubatmu. Paham? Tapi ketika dosa Anda berlipat, banyak dosa, mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, sampai ke kaki berdosa, maka bukan dzambun namanya, tapi dzunubun. Sifat Allah yang mengampuni aneka dosa dan tidak membiarkan hambanya larut dalam dosa, maka turunlah kemudian yang kedua disebut dengan Ghaffar namanya. Ghaffarun. Maka istighfar ketika Anda mohonkan kepada Allah, dahsyatnya bukan menurunkan sifat yang pertama Ghafir, tapi menurunkan sifat yang kedua Ghaffarun. Pertanyaan saya, siapa yang dosanya cuma 1 sampai hari ini? Boleh angkat tangan? Ayo, saya pulang. Anda lebih layak kalau cuma 1 dosa, lebih layak memberikan tausiah dibanding Adi Hidayat yang banyak dosa. Siapa yang sampai hari ini banyak dosanya? Tidak perlu angkat tangan, saya tahu. Baik. Nah, karena kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak berbuat kesalahan, maka bagaimana mungkin kesalahan itu bisa mengantarkan pada cita-cita yang kita harapkan? Baik, saya tanya kepada Anda semua. Misal, mohon maaf teman-teman sekalian, berkah itu terkait erat dengan kemuliaan, mulia, taat. Tidak akan bersanding dengan maksiat. Karena maksiat itu diantara cara memutus pintu rizki dalam hal yang berkah itu maksiat. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, keberkahan pada rizki tidak akan datang. Contoh, Anda mau sedekah sekarang, keluar dari sini. Anda temukan 3 orang. Alhamdulillah. Dia layak kelihatan dari jauh menerima sedekah dari Anda. Sudah Anda siapkan nih 3 juta bahkan. Ya, untuk 3 orang itu. Begitu mau Anda berikan, dari jauh kelihatan duduk, begitu sudah dekat sedang main kartu begini. Tak,
Tak, wah saya menang, tidak, kamu kurang, dan seterusnya. Pertanyaan saya, jadi nggak antum sedekah? Tidak, karena maksiat itu menghambat keberkahan dari rizki yang diturunkan. Nah sekarang coba cek, mungkin rizki itu belum datang ke tempat Anda, ke rumah Anda, di kehidupan keluarga Anda. Bukan Anda kurang usaha, tapi Anda kurang mampu membebaskan diri dari maksiat dalam kehidupan. Ini poinnya. Maka dari itu ketika Anda istighfar astagfirullah, jangan cuma kosong di lisan. Kalau cuma seperti itu, balita yang umur usia 5 tahun misalnya, 5 tahun, balita 5 tahun ajarin istighfar juga. Padahal dia belum mendapatkan hisab. Anak usia 5 tahun belum balik, ajarin istighfar. Pas pada sholat, astagfirullah. Apa yang mau diampuni? Uang dosanya nggak dicatat. Ya, orang yang kurang akalnya misalnya, terganggu akalnya, itu bisa istighfar juga. Sambil ketawain Anda malah, astagfirullah. Loh. Tapi apa beda istighfar dia dengan Anda? Karena ketika dia istighfar nggak berpengaruh pada dirinya. Karena diangkat penanya. Rufi'al qalam an thalathatin. Rufi'al qalam an thalathatin. Di antaranya anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang terganggu syaraf sampai sadar lagi. Nah, kita yang sadar ini saat ini, maka ketika Anda mengucapkan kalimat astagfirullah, kata para ulama sambil diingat, itu Anda berbuat dosa apa sampai mengucapkan ini? Sampai minta ampun kepada Allah. Dosa apa yang diperbuat? Maka kalau ingin latihan, coba urutkan dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salat yang pertama subuh misalnya, ya jangan terlalu banyak dulu. Untuk dosa mata misalnya astagfirullah, ingat-ingat mata salah apa. Jangan-jangan setiap pandangan yang Anda lakukan itu belum melahirkan keberkahan. Alhamdulillah. Bisa nggak pandangannya berkah? Ada ayatnya di Quran. Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sampai disebut kuat iman. Orang yang kuat iman, yang pandangannya itu berkah, setiap memandang berkah. Bahkan saking berkahnya nyaman dia dalam kehidupannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-24, punya cahaya dia. Ayat 30 sampai 31. 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada perempuan laki-laki beriman, setiap lelaki beriman, perhatikan, palingkan pandangannya dari yang tidak baik. Jadi kalau orang zikirnya benar, itu dia akan berpaling dari yang tidak baik. Otomatis Pak, Bu, otomatis. Bahkan yang mirip-mirip pun dengan apa yang ia punya, belum tentu kemudian ia pandang dengan berlama-lama. Ya, misal sendal nih, pulang dari sini, melihat sendal, Anda lupa dengan sendal Anda. Begitu Anda lupa, lihat sendal yang mirip dengan sendal Anda, itu nggak akan langsung ditunjuk. Kayaknya yang itu tuh Pak, yang itu Pak, mana ini? Iya betul. Sebentar Pak, sebentar saya pastikan dulu, barangkali bukan punya saya. Oh memang bukan punya saya Pak yang ini, terus punya Bapak yang mana? Oh, saya baru ingat kesini nggak pakai sendal Pak. Ya. Jadi teman-teman sekalian itu pandangan. Coba berapa kali dalam sehari memandang yang tidak benar? TV, handphone, gambar-gambar, itu kan? Dan seterusnya, baru keluar, memandang dengan cara yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu, bukan kayak 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Awas hati-hati, perempuan-perempuan yang beriman. Artinya kalau pandangan nggak dijaga, menunjukkan imannya lemah. Ya, berapa kali ibu banyak memandang hal-hal yang tidak benar. Ya, berapa kali pandangannya melahirkan nafsu. Pandangan di mall dibawa sampai ke rumah. Ya, Papa tahu nggak tadi tuh ada tas bagus banget tuh, pandangan di mall. Dibawa ke rumah. Baik, nggak apa-apa mah, itu bagus. Tapi tas yang sekarang mengantarkan mama ke surga insya Allah. Baik. Tapi kan Pak kalau bawa tas itu ke surga lebih bagus lagi. Pokoknya ada aja lah. Udah. Dah sini. Nah jadi ketika Anda istighfar sambil diingat dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, mata. Terus masuk ke lisan, astagfirullah ya Allah. Mungkin dengan lisan ini, maaf orang tua saya pernah menangis. Dengan lisan ini pasangan saya pernah bersedih. Dengan lisan ini tetangga saya pernah kabur dari saya. Dengan lisan ini anak saya pernah menjerit. Dengan lisan ini ya Allah barangkali itu yang menghambat keberkahan dalam kehidupan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dosa Anda, setelah tuntas sampai dengan ujung kaki, dosa Anda pada orang tua. Suami kepada istri. Istri kepada suami. Bagaimana kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Kepada anak-anak, kepada tetangga. Barangkali, mohon maaf, hal-hal itu yang menghambat pintu kemuliaan dalam bahkan urusan dunia ini yang belum turun. Nah kalau sudah semua sekat dibuka, semua akan turun. Masih ingat tadi? Lihat di Quran surah 3 ayat 133. Teman-teman masih ingat tidak? Surga yang ahli istighfar ini disediakan untuk orang apa? Takwa kan?
Jadi kalimat takwa ketika disebutkan di ayat ini, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa, bukankah dimulai awalnya dengan istighfar? Sekarang saya tunjukkan kepada Anda, kita buat persamaan. Lihat sini, kita buat persamaan. Istighfar adalah sama dengan amalan ahli takwa. Takwa bisa mengantarkan ke surga. Tapi Anda jangan lupakan bahwa takwa pun membuka semua pintu keberkahan urusan dunia dari langit dan bumi. Takwa persamaannya berkah langit dan bumi. Dari mana mendapatkan persamaan ini? Di Quran surah ke-7, teman-teman sekalian, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah kemudian ada orang-orang beriman, ahli takwa, bertakwa kepada Allah, bahkan satu komplek bertakwa, satu kampung bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semua pintu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah buka dari manapun dan dimanapun Anda beraktivitas, akan mudah dan nyaman Anda beraktivitas. Di rumah pintu berkah dibuka, nyaman. Di kantor dibuka, nyaman. Di kehidupan sosial dibuka, nyaman. Jadi kalau orang rajin istighfar, astagfirullah, 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 maka Masya Allah, dahsyat sekali hasilnya. Jelas? Halo? Jadi caranya yang pertama, awas ini, kalimat ghafar, rinci dulu. Rinci, dosa-dosanya begitu istighfar, rinci astagfirullah, 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 astagfirullah. Jelas? Baik, kalau sudah nyaman dengan ini, perhatikan baik-baik. Ini ada turunan-turunannya di sini. Di antara turunannya tadi ada curah hujan yang lebat, ya. Nah, maka kalau misalnya di tempat Anda hujan sedang kering, ya, ada kekeringan, jarang turun hujan, coba dicek dulu. Barangkali hujan belum turun di tempat Anda, bukan karena curahnya aja yang belum datang. Barangkali curah maksiatnya kebanyakan. Ya, sehingga itu harus dibuka dulu, buka, lempar sehingga keberkahan turun. Maka amalan pertama kata para ulama yang dilakukan adalah coba satu kompleks, satu kampung istighfar dulu pada Allah. Istighfar, 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 lalu minta kepada Allah dengan kemuliaan, tunaikan salat istisqa, maka turun hujan pada saat itu. Ini poin ini. Demikian yang lainnya. Di satu, cara beristighfar dengan cara mengingat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, tahan sebentar. Istighfar juga mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti begitu saya minta dihapus, ini akan dihapus, jadi nanti akan diteruskan pada beberapa yang lain. Sudah dipahami tadi? Jadi boleh dihapus ya? Baik. Jazakallah khair. Kalau tidak saya istighfar nanti. Ya. Dua, istighfar bisa menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31. Sudah? Kemudian diteruskan, digabungkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah. Harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Ayat 222, 222. Dikasih keterangan, kasih kurung, akhir ayat, di akhir ayat, ayat 222. Dan satu lagi, Quran surah ke-40, ayat ketiga. Ghafir, ayat ketiga. Perhatikan, saya bikin persamaan ya, ini tidak mudah persamaannya. Perhatikan baik-baik. Di Quran surah Ghafir, ayat yang ketiga, Allah mengatakan, lihat kalimatnya, ghafiriz dzambi, wa qabilit taubi, wa qabil at-taubi. Perhatikan sini. Ghafiriz dzambi, Allah yang mengampuni dosa. Oke? Cara ampunannya adalah dengan mengatakan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Fokus. Kalau seseorang kemudian memintakan ini, maka selanjutnya waqabilit taubi, maka diterima oleh Allah taubatnya. Artinya orang yang beristighfar, istighfar yang benar adalah dengan menghadirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, persamaan istighfar adalah taubat. Maka kalau benar istighfarnya, diterima oleh Allah taubatnya. Fokus. Di ketika Anda istighfar, ini rumus Quran, begitu istighfar, tadi saya katakan di awal, sambil taubat, ingat dosanya. Taubat itu kan 3 ya.
3 cara utamanya. Mengakui dosa, 2 menyesali dosa, ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Jadi kalau Anda misalnya bertobat dengan lisan saat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ingat lisan Anda, akui kapan banyak berbuat salah, sesali, setelah itu janji kepada Allah, lisan ini tidak akan lagi berkata seperti itu, tidak gibah lagi, tidak mencela lagi, tidak menggunjing lagi dan sebagainya. Tutup, selesai. Episodenya berlalu, Anda kemudian ralat, Anda edit film Anda di akhirat nanti ketika ditampilkan dan ganti dengan aluran yang terbaik. Paham? Tutup. Ketika Anda melakukan itu yang disebut dengan taubat, maka Allah terima taubatnya. Istighfar yang tanpa taubat itu hanya akan jadi lip service saja. Di lisan, astagfirullah, 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 tapi tidak ada pengakuan, penyesalan dan janji untuk merubah dengan lebih baik. Teruskan. Nah, sekarang perhatikan. Ketika Allah menyebut istighfar ini dengan taubat, maka turunlah kemudian kaidah taubat di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Orang yang sekali taubat, nih, waqabilit taubi, taubat. Orang yang taubat sekali disebut dengan taib namanya. Taibun, taib. Ahmad taib, Ahmad yang sekali taubat. Misal kan? Tapi kalau berkali-kali taubat, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, ya, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, dosa taubat lagi, dosa taubat lagi. Yang dimaksud dia tidak putus dari salah. Jadi sering bertobat, sering bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Balik ke sini istighfar. Ya, berpikir begini, astagfirullah. Lihat begini, astagfirullah. Berbicara mendengar sesuatu, orang lain bicara buruk, padahal dia tidak mengucapkan. Cuman karena dengar yang tidak baik, merasa telinganya salah. Astagfirullah. Sering begitu. Jalan di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berubah kalimatnya dari taib jadi tawwab. Tawwabun. Tawwab. Kalau orangnya bukan satu, suaminya tawwab, istrinya tawwab, anaknya tawwab, sekeluarga tawwab, senang istighfar, senang bertaubat, senang memelihara diri. Masya Allah. Maka berubah kalimatnya dari tawwab jadi tawwabin. Tawabin, Masya Allah. Perhatikan, ketika Anda menjadi bagian dari tawabin, maka muncullah kemudian cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Baca ujung ayatnya, ayat 222, baca ujungnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah mencintai orang yang senang bertobat kepadanya. Jadi nanti kalau udah jadi ahli istighfar, Bapak Ibu sekalian, itu otomatis refleks. Kadang Anda tidak salah barangkali, tapi karena hatinya sangat peka, yang salah orang karena Anda seakan-akan terlibat dalam kesalahan itu, Anda langsung istighfar. Misal, yang menggunjing orang lain, ya gibah terdengar oleh Anda. Yang gibah sebetulnya orang itu, cuman telinga Anda ya terpaksa mendengar itu karena mungkin lewat dan sebagainya. Padahal yang gibah dia, tapi Anda kok merasa kayak telinga saya salah nih. Kok hari ini malah dengar ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedang lihat TV, tiba-tiba iklan. Iklannya menampakkan sesuatu yang tidak tepat misalnya. Iklan shampoo, ya, yang nampak malah rambutnya. Padahal kan kalau shampoo yang iklan shampoo-nya, yang ini malah rambutnya. Yang rambut bukan mahram Anda misalnya. Begitu melihat itu, otomatis lisan Anda berkata astagfirullah. Lalu mata berpaling, ghadul basar. Ya, palingkan atau ganti channelnya, tak seketika. Ya, dan itu cepat, tidak ada sesuatu yang lambat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak. Jelas ya? Jadi orang yang seperti ini naik status dari taib jadi tawab, dan itu enak. Kalau sudah terbiasa enak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kadang-kadang jalan astagfirullah. Kadang-kadang mikir lagi kemarin saya salah, astagfirullah. Istighfar, istighfar. Tawab, dicintai Anda oleh Allah. Kalau Anda sudah begitu, berarti Anda sebagai pribadi yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berita baiknya, kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga dari perbuatan dosa sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di Quran surah ketiga tadi ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu, jika serius mencintai saya, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan yang engkau bawa, maka dengan itu aku akan mencintai mereka.
Nah, sekarang kaidahnya ketika Allah mencintai hambanya apa yang terjadi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kata para ulama, ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah itu adalah dia akan dijaga, tidak akan pernah berbuat maksiat yang serupa atau maksiat yang lainnya dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman pernah bertobat dari dosa, ciri ampunannya adalah itu tidak akan berulang lagi dan akan berganti jadi amal soleh. Soleh lawannya salah. Soleh lawannya salah. Jadi kalau yang salah sudah hilang, yang soleh muncul. Kata-kata baik itu soleh. Umpatan itu salah. Di orang yang terbiasa meninggalkan umpatan, dia akan terbiasa berkata yang mulia. Sederhana sebetulnya. Jadi kalau kata-kata Anda sedang mengeluarkan yang kotor, ini menunjukkan amal soleh Anda kurang. Karena yang soleh itu tidak akan bertemu dengan yang salah. Maksiat tidak akan ketemu dengan taat. Sederhana. Jadi kalau Anda bisa memilih yang soleh, kenapa Anda pilih yang salah? Ya. Kalau Anda bisa memilih taat, kenapa mesti melakukan maksiat? Rizki itu, Anda mau cari dengan yang soleh atau dengan cara yang salah, tidak akan pernah mengubah jumlahnya. Tetap akan sama. Sampai meninggal tidak akan berubah. Yang beda cuma keberkahannya. Anda cari dengan cara yang jujur misalnya. Hidup Anda sampai dengan meninggal 100 miliar. Anda cari dengan korupsi, nggak akan menambah, nggak akan kurang 100 miliar juga. Cuman barangkali yang beda keberkahannya. Jadi kalau Anda bisa mencari dengan yang halal, kenapa mesti maksa mencari yang haram? Gak akan berubah. Tapi kan lebih banyak itu cuma dikumpulin, bikin Anda capek. Segitu juga nilainya. Anda korupsi, datang misalnya 50 juta. 50 juta itu cuma Anda pegang, hitung pegang. Dengan yang satu, turunnya 500 ribu per bulan. 500 ribu, dijaga oleh Allah supaya gak capek. Sudah, kamu gak usah capek ngitung. Ya, biar saya yang pegang. Butuh, saya kasih. Pas butuh, ada. Pas butuh Anda, datang. Saya kemarin malam atau awal malam Jumat kemarin saya cerita, ada keluarga penghafal Quran, hamalatul Quran. Istrinya penghafal Quran, suaminya penghafal Quran, istrinya bahkan sudah punya sanad, anak-anaknya penghafal Quran. Anda tahu teman-teman, suaminya dalam kacamata manusia, hanya dalam kacamata manusia, seorang kuli bangunan. Datang berangkat. Bawa uang cuma 500 ribu, Bu. 500 ribu ke rumah. Tapi setiap suaminya bawa uang ke rumah, kata istrinya, Alhamdulillah Abi bawa uang banyak sekali. Banyak sekali. Istrinya kadang ke sawah, nanam padi, bawa kayu. Itu saya pernah lihat gambarnya bawa kayu itu selalu begini, Masya Allah, luar biasa. Tapi dahsyatnya, Anda berkunjung ke tempatnya, selalu tersaji makanan yang beraneka ragam. Kue ini, makanan ini, dan sebagainya. Dan berkah hidupnya. Enak gitu. Nikmat. Jadi saya katakan pada Anda, kalau Anda sudah mendekat kepada Allah menjadi hamba yang dicintainya, Anda gak akan susah dalam kehidupan dunia. Dan diantara caranya ini, astagfirullah. Kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, mohon maaf ya, jangankan kemudahan hidup, doa Anda seketika sebelum meminta sudah Allah kabulkan. Saya pernah katakan pada Anda seorang tukang roti yang merindukan Imam Ahmad. Tukang roti ini kemudian, Imam Ahmad itu punya kejadian yang unik teman-teman sekalian. Ya, saya pernah kisahkan beberapa kali kisah ini. Itu satu kali ada dorongan di hatinya untuk pergi ke Mesir. Berangkat aja. Begitu berangkat, capek beliau istirahat di dalam satu masjid. Faqih, ahli fikih, ulama besar. Tapi barangkali namanya sampai duluan kepada banyak orang sebelum kelihatan gambarnya atau wajahnya. Sosoknya belum pernah terlihat, tapi namanya menembus batas penglihatan orang lain. Hampir semua kalangan kenal dengan Imam Ahmad. Kenal dalam pengertian, pernah mendengar namanya. Tapi belum pernah melihat sosoknya. Tiba-tiba ketika istirahat di dalam masjid, marbot masjidnya mengatakan, keluar dari sini. Keluar. Karena belum pernah lihat Imam Ahmad sebelumnya. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan, saya Imam Ahmad. Tidak. Ya, tapi kata beliau, saya hanya beristirahat. Karena tahu fikihnya. Tidak, kamu keluar dari sini. Maka ketika beliau keluar, istirahat di alas di luar itu. Di pelataran. Diusir juga. Rawah katanya. Di bahasa Arab itu ada 3 cara minta orang pergi. Ya, untuk keluar. 1, ukhruj. Atau idhab, pergi. Yang kedua, barah, keluar. Ya, kalau sudah barah, itu sudah agak kasar. Ya, udah agak kasar tuh. Ya. Ukhruj, Anda diam. Barah, saya bukan barah, saya Husain. Bukan, itu kasar namanya. Keluar. Nah, ada yang ketiga yang lebih kasar lagi. Namanya rawah. Rawah, dari kata roh, pergi dengan roh-rohnya sekalian. Jangan sampai fisiknya ke sana, rohnya di sini. Ya, atau sebaliknya. Baik, rawah itu disebut rawah pergi sana. Pergi Imam Ahmad di jalan, kemudian beliau sedang jalan, tiba-tiba kelihatan oleh tukang roti sedang membuat adonan rotinya.
Begitu melihat orang ini terlihat semakin lelah, dipanggil oleh beliau, Syekh ta'al huna, kesini, silakan istirahat dulu. Imam Ahmad istirahat merebahkan, kemudian sambil melirik kepada tukang roti ini, dia setiap membuat adonan roti, dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad paham dengan faidah ini. Tapi beliau ingin mendengar apa yang diucapkan tukang roti ini lewat lisannya. Maka bertanyalah kepada tukang roti ini. Perhatikan kalimatnya. Ma faidatu istighfarika ya Syekh. Syekh, Sayyid, Anda saya perhatikan dari tadi setiap bikin adonan, lakukan ini, selalu istighfar. Apa sih manfaat istighfar itu bagi Anda? Apa manfaat istighfar itu bagi Anda? Perhatikan kalimatnya. Wallahi, kata tukang roti ini, wallahi tidak pernah saya mengamalkan istighfar dalam setiap pekerjaan saya kecuali semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu sampai hari ini yang belum terjadi. Dan saya mohon kepada Allah, imma saya sebelum meninggal atau yang saya doakan sebelum meninggal untuk bisa berjumpa dengan saya. Apa doanya itu? Saya memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik itu sebelum saya wafat atau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Jadi ini yang membuat saya datang ke sini karena istighfarmu. Karena istighfar yang kau lakukan itu yang mendorong saya datang ke sini. Itu yang menjadikan saya dikeluarkan dari masjid. Itu yang mendorong saya kemudian datang ke tempat ini karena istighfar yang kau lakukan. Masya Allah. Dan jangan lakukan itu kepada saya. Jadi teman-teman sekalian, ini banyak manfaatnya. Makanya Quran memaksa kita. Di pasca sholat jangan tinggalkan ini, walaupun sambil jalan nggak apa-apa. Anda memang ada kebutuhan, misalnya ada keperluan mendesak berangkat kantor. Bukankah ke kantor mencari rezeki? Bukankah istighfar mempercepat rezeki? Bukankah ke kantor mencari berkah? Bukankah istighfar mempercepat berkah? Jangan hilangkan istighfar hanya karena Anda mesti berangkat cepat-cepat. Begitu selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, qiyaman. Anda boleh sambil berdiri, sambil jalan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak Andi, ya mau kemana? Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Jalan. Assalamualaikum akhi. Ila aina anta? Ila liqa. Astagfirullah, astagfirullah. Jalan, 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 jalan. Bilang. Duduk, tenang. Di rumah sakit boleh, tapi kan tidak harus menafikan sholat. Pasca sholat sambil berbaring. Astagfirullah, astagfirullah. Barangkali dengan sakit itu Allah ingin mengampuni dosa Anda. Dan dengan istighfar itu semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sehat, belum mau minta ampun. Dikasih sakit, belum istighfar juga. Lantas Anda mesti dikasih apa lagi? Supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa Anda. Jadi ini yang membuat amalan ini semakin mendesak. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Mohon izin, diminta akan ditunaikan dalam setiap keadaan karena sayangnya Allah kepada kita, bukan karena dituntutnya kita untuk banyak mengejarkan dan banyak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jelas? Nah, 3 kali ini standar biasa. Barangkali nanti Anda ada yang akan 30 kali, ada yang mungkin akan 300 kali. Kenapa? Karena merasa dosanya semakin banyak pernah dikerjakan. Di 3 kali ini latihan. 1 kali disebut belum ingat dosa, wajar. 2 kali disebut belum ingat dosa, agak wajar. 3 kali disebut belum ingat juga, ada yang salah dalam dirinya. Saya bacakan sekali, Anda belum ingat, wajar. Saya bacakan 2 kali, Anda belum ingat, agak wajar. 3 kali saya sebutkan, masih belum ingat juga, Anda yang keliru di dalamnya. Ya. Makanya kalimat 3 ini jangan diartikan 3 kali dalam pengertian 3 kali tekstual, bukan. Ini standar untuk mengingatkan. Ya, kalau Anda ingin lebih daripada itu silahkan. Kalau merasa ada banyak harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, mata itu baru keberkahan, lisan ada berkahnya, tangan ada berkahnya sampai ke ujung kaki. Kalau sudah seperti itu, wah enak tuh. Jalan kemanapun hamba Allah Anda. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 25 ayat 63. Hamba Allah itu kalau jalan kemanapun jalannya tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan diprovokasi oleh orang lain, tenang aja hatinya, salama, tenang, salama, salama. Karena itu, orang-orang yang seringkali istighfar kepada Allah mendapatkan semua anugerah tadi. Maka dia mendapatkan apa tadi diantaranya? Berkah, kemuliaan, apalagi diantaranya? Ya, tadi himpunan-himpunan tadi disebut dengan salam namanya, ya, keberkahan, ketenangan, kenyamanan, macam-macam salam namanya. Bahasa singkatnya, tidak pakai din salam. Ya. Sana. Nah, belum selesai. Siapa yang punya salam ini? Siapa yang punya? Yang punya tadi semua anugerah tadi siapa? Allah. Masya Allah. Dari mana semua kemuliaan ini?
Dari Allah. Baik, teman-teman sekalian, siapa yang menurunkan keberkahan? Allah. Baik, siapa yang punya kemuliaan? Allah. Baik, kalau Anda mau mintakan semua itu setelah tadi istighfar semuanya dimintakan dengan baik, Anda akui semua dari Allah, Anda katakan Allahumma. Siapa yang punya tadi salam? Allah. Antas salam. Dari mana semua ini? Allah. Wa minkas salam. Baik, siapa yang punya keberkahan? Allah tabarakta. Siapa yang punya kemuliaan? Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Karena itu di hadis ini, Muslim nomor hadis 591, kalimat istighfar yang 3 kali disambungkan dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahkan ada yang menyambungkan langsung dengan doa supaya sekaligus minta kemuliaan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Semua doa tadi adalah menghimpun kalimat-kalimat yang 6 tadi. Jadi bukan berarti menambah bacaan, dia menyandingkan zikir dari Nabi dengan doa-doa kepada Allah, mengambil keumuman hadis. Kalau Anda ingin ngambil yang paling pendek standar, boleh. Setelah istighfar, Anda akui dari mana semua itu. Allahumma antas salam. Ya Allah, hamba yakin dengan istighfar ini semua kemuliaan hanya milikmu. Wa minkas salam, semua darimu ya Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih Allah, Engkau pemilik segala keberkahan, Engkau pemilik segala kemuliaan. Mohon berikan semuanya itu kepada hamba ya Allah untuk mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat. Itu poinnya. Kalau ingin langsung minta, maka ulama kemudian merumuskan kalimatnya, disampaikan pada kita. Dan ulama pewaris Nabi. Di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, pewaris para nabi. Maka mereka mengatakan kalau ingin langsung minta semua kemuliaan tadi, silahkan bacakan Allahumma antas salam sekaligus dengan doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, jannah yang tadi ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin singkat, kembalikan ke asal mula tekstual tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paham sampai sini? Itulah kenapa Anda mesti baca kalimat ini. Bukan kalimat formalitas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa baca itu? Junnah. Bukan. Bukan karena sunnah, bukan karena yang lain. Itu memang sunnah, tapi sunnah itu diminta untuk difahami dan diamalkan untuk mendapatkan curahan ini semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jelas? Nah, itulah kenapa para ulama membimbing kita untuk membaca doa ini. Nabi sampai mencontohkan dengan tegas dan Al-Quran sampai menguatkan jangan sampai ditinggalkan kalimat-kalimat ini sekalipun Anda mesti terburu-buru dalam mengerjakan aktivitas kehidupan. Itu barangkali bagian amal yang pertama yang bisa kita lakukan. Baik, paham sampai sini? Jelas? Baik, kalau paham dan jelas, boleh saya tambah satu amalan lagi? Boleh ya? Baik. Tidak? Oh boleh, baik, baik. Oh, tidak dilarang maksudnya ya. Baik, dua, agak cepat. Sudah? Adalah membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 593. Anda boleh mencatat sendiri, tidak ada masalah. Nanti jangan khawatir kalau kurang pun akan ketinggalan. Saya tadi katakan saya sudah rangkum di sini, ya. Tapi nanti uraian jelasnya itu yang saya terangkan di sini. Ya. Sudah, kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Sudah? Adalah doa-doa atau untaian kalimat, doa-doa atau untaian kalimat yang menunjukkan keesaan, keagungan, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Sudah? Baik, apa di antara bacaannya? Teruskan dulu. Ini sudah selesai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, di hadis Muslim hadis 593 dan digabungkan nanti dengan nomor hadis 597, di antaranya fokus kalimatnya, lihat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu. Ini saya sebutkan asal hadisnya dulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nanti ingin digabung dengan hadis-hadis yang lain banyak. Ya, ada yang yuhyi wa yumit, ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu adalah ya mani'a lima atait dan seterusnya, itu ada, ya, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang standar dulu yang ini. Sudah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, saya ambil yang standar dulu. Yang lainnya nanti sudah saya turunkan di catatan kami. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, ada yang pakai doa-doa tambahan lain, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi ambil yang standar dulu. Lihat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan cara berzikir atau cara membacanya. Perhatikan baik-baik. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat penting, karena ketika Nabi Musa alaihissalam diminta berzikir kepada Allah, kalimat penegas awalnya itu menggunakan kalimat ini. Lihat Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, kata Allah. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Kalau sayanya kita ganti langsung kepada Allah, kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, ini yang paling penting. Fa'budni. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Ketika Allah menutup ayat ini dengan kalimat zikir, maka zikir yang utama di sini dibuka dengan kalimat ini intinya. La ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Anda ucapkan la ilaha illallah. Ucapan ini bukan kalimat di lisan saja, tapi zikir yang mampu mengingatkan Anda dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. La ilaha illallah. Lihat kalimat ini. Illallah, Allahu. Tidak disebutkan nama Allah. Saya ulang, tidak disebutkan nama Allah. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kecuali menunjuk pada beberapa makna yang utama. Satu, menunjuk pada pengesaan. Pengesaan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan ahad. Ahad. Konsekuensi dari kalimat ini adalah, jika Anda sudah menjadikan Allah hanya yang satu, maka tidak boleh ada terfikirkan atau bahkan tersikapi dengan tindakan yang mengarahkan bahwa Anda, mohon maaf, mengakui atau bahkan misalnya memikirkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekadar berucap. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti semua jiwa raga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya kepada Allah saja. Pengertian paling singkatnya, hanya Allah Tuhan yang dipertuhankan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, ya ada yang diyakini selain Allah, padahal dia mengakui la ilaha illallah misalnya, maka kalimat la ilaha illallahnya punya persoalan dalam dirinya. Ada yang salah dengan kalimat itu. Nah, kalimat ini disebut oleh Al-Quran dengan nama ahad. Makanya ketika memperkenalkan nama Allah disebutkan ahadnya. Ya, ketika bertanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa Rabb yang dimaksud? Kamu hanya mengatakan Tuhanmu Rabb. Karena ketika ditanya siapa Tuhanmu, qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata orang Quraisy, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Siapa Rabb kamu? Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, yang disebut Rabb itu huwa Allah. Ketika menyebutkan Allah, turun ininya ahad. Jadi, kalau sudah Anda katakan mantap Allah, ahad, tidak ada yang lain. Makanya kata Allah satu-satunya kata yang hanya ditujukan pada Tuhan yang hak.
Ya, silahkan cek dari namanya. Saya pernah turunkan di sini. Dari namanya tidak akan pernah bisa disaingi oleh nama-nama lain yang dipertuhankan. Setiap Anda hilangkan huruf dalam kalimat ini akan menunjuk pada zat yang sama, yang ahad. Ahad satu-satunya, tidak ada yang lain. Lihat sini. Boleh pinjam penghapus? Masya Allah, dikembalikan pada tempatnya. Alhamdulillah. Biasa ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Baik. Saya dekatkan ke saya aja ya, sini. Lihat sini. Allah, Allah, Masya Allah. Lihat sini. Ahad. Sifat ketuhanannya. Saya buang hamzah wasalnya begini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu saya hilangkan satu hurufnya masih menunjuk pada zat yang sama, Allah. Saya buang lam pertama satu, otomatis tasdidnya ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi lamnya. Baca. Hu ini singkatan dari huwa. Kalau Anda baca huwa dalam bahasa Arab, ini Anda baca huwa misalnya, kemudian Anda berhenti di kalimat ini, wakawaknya nggak muncul. Contoh, Anda baca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda mau berhenti di huwa, maka Anda bacakan Allahu la ilaha illa hu. Hu. Paham? Hu. Apa artinya hu? Huwa. Siapa huwa itu? Balik. Kul huwa Allahu ahad. Kalau Anda tanya, hu itu apa? Huwa. Siapa huwa ini? Balikan. Kul al-ikhlas. Huwa. Katakan yang dimaksud huwa itu Allah ahad. Hapus semua hurufnya. Hapus. Baca. Tidak ada bahasa Arabnya ghaib. Ghaib itu tidak kelihatan. Maka sifat Allah disebut dengan ghaib. Al-Baqarah dalilnya ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan, semua sifat yang menunjuk kepada Allah, kalau nama ini bukan nama yang dikehendaki oleh Tuhan yang hak, mustahil punya sifat seperti ini. Perbedaan dengan manusia banyak. Jadi kalau Anda menemukan kata-kata kalimat-kalimat yang dipertuhankan tidak sama dengan yang ini, teman-teman, maka dia bukan Tuhan yang hak. Misal, ayo bandingkan dengan kreasi manusia. Nama saya disematkan oleh bapak dan ibu saya. Disebut dengan Adi, A-D-I, Adi. Hapus hurufnya satu. Yo. Di. Menunjuk pada saya? Belum tentu. Saya lewat ada panggil di. Belum tentu saya nengok. Mungkin yang nengok Dedi, yang nengok Andi, yang nengok Edi, banyak. Anda misalnya hilangkan lagi satu huruf ya apa? Saya makin gak enak. Dah. Cek. Silakan lihat, dihapus, orangnya gak ada. Selesai. Karena ketika nama Anda dihapus di kantor, Anda sudah tidak bekerja di situ lagi. Ketika nama Anda dihapus dalam arsip kehidupan dunia, artinya Anda sudah masuk ke liang lahat. Nah, persoalannya, berarti kalau ada nama-nama yang dipertuhankan, dihapus setiap hurufnya tidak menunjuk pada zat yang sama, itu menunjukkan dia bukan Tuhan yang hak. Itu diantara argumentasi tauhid dari pembahasan tentang kaidah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Sederhana tapi dalam maknanya. Silahkan cek dengan nama lain yang dipertuhankan. Tidak perlu di sini, ya. Jika dialog misalnya turunkan nama-nama yang dipertuhankan, turunkan, hapus setiap hurufnya, maka Anda akan temukan perbedaan di dalamnya. Karya manusia beda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan nama manusia beda dengan penamaan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Maka dari itu kalau sudah yakin, kenapa Anda masih mempertuhankan yang lain? Nah, ketika Allah kemudian mengatakan, "Ya Allah, saya mau ya Allah." Sudah menuhankan Anda, maka jangan akui Tuhan yang lain. Bagaimana caranya? Maka fa'budni, buktikan itu lewat penyembahan, ibadah. Maka nama Allah itu melekat makna yang kedua, al-ma'budul haq. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, artinya Anda sanggup membuktikan keyakinan itu dengan penyembahan pada Allah. Bagaimana caranya? Ibadah. Makanya setelah kalimat syahadat muncul kemudian turunan ibadah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa setelahnya? Salat. Bukankah salat ibadah? Bukankah salat ibadah? Makanya Nabi Musa diminta salat. Lihat kalimatnya. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah. Fa'budni, sembah saya. Gimana ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Salat.
Anda bertanya, ya Allah, saya ingin menyembah Engkau dengan lebih lengkap lagi, bagaimana caranya? Maka Allah turunkan tata cara mendekat kepadanya, bingkainya disebut dengan Islam. Bingkai itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan din. Turun Quran surah ketiga ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Din yang diridhai oleh Allah, sisi Allah untuk menyembahnya adalah Islam. Maka turunan setelah syahadat dalam Islam semuanya ibadah. Setelah syahadatain itu salat, setelah salat itu zakat, setelah zakat itu puasa, setelah puasa haji. Bukankah semuanya ibadah? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya Allah tapi tidak mau salat, berarti ada yang salah dalam la ilaha illallahnya. Makanya setiap panggilan salat melekat kalimat la ilaha illallah, bahkan ditutup awal dengan akhir. Diperkenalkan Allah dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, ujungnya la ilaha illallah. Ingatkan, kamu benar nggak la ilaha illallahnya? Ayo salat, buktikan. Jadi kalau orang dipanggil Allah, diingatkan la ilaha illallah, nggak mau salat, ada yang salah dengan kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tahu. Paham? Itu. Yang paling bahaya itu adalah ketika Allah mengatakan din itu cuma satu cara ibadah kepada saya, cuma satu, namanya Islam, sembah saya. Lantas Anda mengatakan semua agama sama. Caranya beda, cuma menuju Tuhan yang sama. Itu lebih fatal lagi. Lebih fatal lagi. Karena menunjukkan dia tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena itu, mohon izin ya, mohon maaf. Ketika Anda sudah istighfar mengatakan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, teruskan. Begitu Anda mengatakan kalimat ini la ilaha illallah, coba dicek dulu apakah benar selama ini la ilaha illallah. Cek apakah benar selama ini la ilaha illallah. Betul enggak? Ya. Betul enggak memprioritaskan ibadah? Jangan-jangan selama ini la ilaha illallah tapi begitu ada misalnya bola didahulukan. Ya. La ilaha illallah, belanja dahulukan. Ibu udah pulang dari sini, mampir ibu ke Pondok Indah misalnya, belanja. Begitu sedang nawar, Masya Allah, tiba-tiba adzan berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada musola di bawahnya. Ibu salat dulu atau teruskan nawar? Ayo. Berarti la ilaha illallahnya bermasalah di situ. Baru tahu, alhamdulillah. Selalu ada alasan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itulah gitu diciptakan. Baik. Nah sekarang ibu sudah tahu, pulang dari sini sudah tahu ke Pondok Indah, nawar, sedang nawar, ada tadi panggilan Allahu Akbar, teruskan nawar atau sholat dulu? Masya Allah, sholat. Begitu ibu mau sholat, tiba-tiba keluar suara di pengeras suara, diskon naik 95%. Pertanyaan saya, ibu teruskan? Masa bisa aja kalau di masjid. Insya Allah ya, insya Allah istiqamah. Paham? Nah barangkali coba dicek teman-teman sekalian yang belum ada keberkahan di rumah itu, mungkin ini Anda terlampau banyak merespon dunia. Malam-malam ada panggilan tahajud, dibangunkan, bahkan diutus nyamuk yang kecil membangunkan Anda. Dasar nyamuk, dasar kata nyamuk, kalau saya bisa ngomong tahajud kamu itu. Itu bangun, itu luar biasa ya. Alhamdulillah ya Allah, dibangunkan, ada bola malam ini, bola, cek ya. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, yang lain lewat salat, kemudian kata la ilaha illallah saya mesti zakat, Anda berusaha supaya bisa zakat. Gitu cara berpikirnya begini, bukan nunggu mampu tapi berusaha untuk mampu. Kalau nunggu mampu mau sampai kapan? Wujudkan itu. Sama dengan pernikahan, kalau tidak pernah bergerak untuk melamar, sampai kapan ditunggunya? Ya, sampai Allah menggerakkan hati dia kepadaku, susah. Jelas ya? Baik, nah jadi ini poinnya, jaga itu baik-baik dan terapkan dalam kehidupan. Kalau sudah seperti itu, nanti akan datang keadaan yang berbeda. Catat kalimat saya. Kalau Anda benar-benar mendekat kepada Allah dengan benar-benar mengaktualisasikan kalimat ini, maka akan hadir keadaan hidup yang berbeda. Bahkan sebelum waktu sholat, Anda akan rasakan keindahan. Tiba-tiba anak-anak Anda yang berwudu duluan, bawa sajadah. Padahal dia baru 5 tahun, 4 tahun. Karena Anda sering mencontohkan dalam hidup. Tiba-tiba dia datang ke kamar mandi. Anda kira dia main air, begitu dilihat ternyata dia sedang berwudu. Anda bisa menangis pada saat itu. Tiba-tiba dia mengambil sajadah. Belum Anda siap-siap, sudah hamparkan.
Mah, ayo sholat. Masya Allah. Ade, sudah siap ya? Duhur sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ade mau kemana? Kita sholat kan biasa. Sholat apa? Isya. Nggak apa-apa. Tulisan dia. Tapi indah. Tapi indah. Nah itu baru potongan dari la ilaha illallah. Kita belum bisa teruskan ke wahdahu la syarikalah sampai ujungnya. Karena waktu kita sudah habis pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan coba teruskan dalam jumpa yang lain. Ini kita baru sepotong ini. Ya, awas hati-hati. Karena Anda berjanji di sini la syarikalah. Ini yang paling bahaya. Saya katakan gini, tadi zikir kalau benar, dunianya nyaman, akhiratnya baik. Tapi kalau Anda gagal pada bagian yang ini, lihat baik-baik. Wahdahu la syarikalah. Hati-hati dengan kalimat la syarikalah. Anda mengamalkan dengan salah ini, mengucapkan tapi amalannya salah. Maaf ya, mungkin Anda nyaman dalam urusan dunia, tapi Anda tidak akan pernah memasuki surga saat di akhirat. Hati-hati. Atau bahkan ada yang nestapa dunia dan sengsara akhiratnya. Nah, saya insya Allah akan bahas itu pada pertemuan berikutnya dalam sesi yang lain insya Allah. Mohon izin saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, saya ingin bertanya dulu, paham apa yang kita bahas hari ini? Tolong ingat ya, setiap orang yang telah belajar, maka Allah akan langsung menguji ia untuk melihat apakah ia mengamalkan apa yang ia pelajari atau tidak. Maka dari itu, pulang dari sini, saya sarankan kembali pada keluarga, coba berevaluasi diri untuk mengingat dosa-dosa apa yang dikerjakan sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian setelah itu mohonkan supaya Allah bimbing kehidupan supaya lebih baik sampai kembali kepada Allah. Yang kedua, jaga tauhid sampai kembali kepada Allah, karena itu yang akan menentukan kebahagiaan kita ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian izin menyampaikan informasi bahwa yang pertama, materi-materi ini saya tadi telah tegaskan bahwa alhamdulillah telah kami rumuskan di sini. Ya, ini ada 4 halaman. Tapi saya coba mau detilkan dulu ya beberapa bagiannya supaya tampil lebih baik. Ya, ini baru tadi saya tuliskan ba'da salat subuh. Jadi saya kira perlu dicantumkan dulu referensi beberapa bagiannya supaya nanti jadi petunjuk yang utuh. Ya, saya tidak menyukai tulisan yang masih umum sifatnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, bagi teman-teman, saya sebut teman-teman barangkali yang kemarin mengikuti beasiswa atau tes beasiswa untuk ke Turki dan beberapa negara yang lain. Kemarin ada 800 orang yang mengikuti dan saya bersyukur kepada Allah, mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya visi yang sangat bagus, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin ya memberikan yang terbaik, walaupun mungkin tidak ke Turki semuanya karena yang diterima cuma 12 orang untuk ke Turki ya dari 800 itu. Nanti ada yang juga ke Sudan, ada yang ke Irak, juga ada yang di Saudi, juga ada sekolah Saudi yang di sini. Saya akan coba maksimalkan supaya mereka mendapatkan bimbingan yang terbaik sampai dengan mendapatkan apa yang dicita-citakan insyaAllah. InsyaAllah berita baiknya yang lulus telah kami sampaikan di web quantumakhir.com, 12 orang. Kemudian kami akan berangkatkan bulan September, langsung akan dijemput dari Turkinya ke sini, ya, dengan tokoh-tokoh ulama dari sana. Ya, nanti insyaAllah juga berangkat langsung ke sana. Kemudian yang lainnya nanti September berita baiknya akan datang utusan dari Sudan, kemudian juga dari Irak, dan mungkin akan juga diadakan imtihan qabul atau tes penerimaan. Dan insya Allah mudah-mudahan muwafaq dari 800 orang ini, dan semoga Allah muliakan seluruhnya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi dalam hitungan hari akan tiba 10 hari yang sangat penting. Saya mohon jangan tinggalkan kemuliaan 10 hari ini. Kami telah sampaikan dalam tayangan malam Jumat tentang kemuliaan ini, tolong direview, dicek kembali, disimak lagi uraian kami di Akhir TV setiap malam Jumat kemarin. Tolong pelajari betul dan amalkan. Kalau Anda gagal mengamalkan itu, maka Anda mesti menunggu tahun depan. Itu pahalanya sangat banyak. Setiap amalan Anda itu senilai dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau baca Quran di hari itu nilainya sama dengan jihad. Kalau wafat syahid Anda. Ya, kalau Anda sholat sama dengan jihad. Yang kedua, berpeluang diampuni semua dosa. Yang ketiga, berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang keempat, berpeluang Anda pun mabrur. Bapak merubah diri dengan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami telah tuliskan itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena barangkali tidak bisa mendampingi sampai dengan akhir sampai Idul Adha. Mohon insyaallah doa juga karena kami akan berangkat dengan ahli Al-Qur'an ya di pertengahan bulan ini untuk menunaikan ibadah haji, dan insyaallah juga kita akan saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Ibu semuanya dan siapapun pemirsa Akhir TV, dan tolong ingatkan saya jika saya punya terkait utang piutang
apapun itu yang pernah saya janjikan dan sebagainya, atau kesalahan tertentu yang memang khusus, silahkan Anda sampaikan, dan insya Allah saya dengan berlapang dada akan menyelesaikan itu semua sebelum barangkali menunaikan ibadah haji, dan semoga dengan itu Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Baik, saya kira itu. Saya mohon maaf belum bisa menjawab apa yang telah Anda sampaikan di sini karena waktunya sangat terbatas. Hanya satu saja barangkali, karena ini sudah tiba di sini sebelum saya datang ke meja ini. Ya, saya hanya jawab satu. Kalau saya puasa Daud hari Rabu, Jumat, kemudian hari Ahad kami ada keperluan atau sakit, hari apa berikutnya puasa lagi, apakah Senin atau Selasa? Berikutnya puasa lagi saat Anda sehat. Saat Anda sehat. Jadi kalau hari Ahadnya misalnya Anda sakit, kemudian Anda ingin mulai lagi, saat sehatnya boleh Anda mulai dan dihitung dari awal lagi. Nyambung dengan yang kemarin tapi dihitung dari awal. Misal Anda puasanya Jumat, kemudian Sabtu ya Anda libur, Ahad Anda sakit. Ya, Senin Anda sembuh misalnya, silahkan boleh mulai dari Senin, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan saya berdoa semoga Allah menjaga Anda konsisten, dan Masya Allah orang baru memulai Senin Anda sudah puasa Daud. Ya, semoga Allah muliakan dan Allah jaga Anda supaya ikhlas dan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika Anda sebutkan itu? Jadi kadang-kadang harus ada adab dalam kita membahas sesuatu yang tidak penting, sudah tinggalkan, cukupkan. Apalagi yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkaranya. Adapun lisannya dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, itu ada bahasan-bahasan lain yang lebih khusus yang tidak seharusnya kita bahas dengan lebih dalam. Jelas sampai sini? Baik. Apalagi mohon maaf, saya tekankan ya. Jangan sampai juga ada orang-orang datang ke majelis ilmu hanya sekedar ingin menguji ustadznya. Ini ustadznya aliran mana nih? Ini ingin tahu kemana nih? Maka diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji saja. Oh, kalau jawabannya begini, ini berarti bagian dari ustadz kita. Kalau